Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati. Saya biasa dipanggil Kak Devi. Kali ini saya mengajar mata pelajaran IPA terpadu pada tingkat SMP. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kemagnetan. Apa sih magnet? Magnet itu benda yang dapat menarik benda lain, itu disebut magnet. Jadi kalau dia bisa saling benda satu bisa menarik benda dua, nah benda satu ini disebut sebagai magnet. Magnet itu punya dua kutub. Ada kutub utara dengan kutub selatan. Nah, sifat kutub magnet ini, kalau dia sejenis, dia akan tolak menolak, sedangkan kalau dia tidak sejenis, dia akan tarik menarik. Nanti kita lihat penjelasannya kenapa sih kalau sejenis dia jadi tolak menolak, sedangkan kalau berbeda jenis dia akan tarik menarik. Nah, sejenis itu maksudnya gimana? Jadi tadi kan ada dua kutub kan, ada kutub selatan dan kutub utara. Nah, kalau kutub selatan ketemu kutub selatan, dia akan tolak menolak. Kutub utara ketemu kutub utara, dia akan tolak menolak. Jadi harus sepasang. Kutub utara harus ketemunya dengan kutub selatan supaya dia bisa tarik menarik. Sama kita misalkan seperti manusia. Perempuan ketemu perempuan tidak boleh punya hubungan pernikahan atau tidak boleh punya hubungan spesial karena dia sejenis. Laki-laki dengan laki-laki juga sama. Tapi yang disebutkan berpasang-pasangan itu adalah laki-laki dengan perempuan. Nah, magnet juga gitu. Jadi magnet itu seperti manusia, dia harus berbeda jenisnya baru bisa saling tarik menarik. Kita lanjut. Nah, kutub yang sejenis, yang tidak sejenis, kalau didekatkan akan saling tarik menarik. Contohnya seperti ini. Kita ulang ya. Nah, kita lihat. Nah, utara dengan selatan kan? Nah, dia akan tarik menarik karena tadi beda jenis baru bisa saling melengkapi. Kita lanjut. Ini contoh untuk yang sejenis, utara dengan utara, dia akan saling menjauh. Berbeda dengan yang tadi kan, saling tarik menarik. Nah, kutub magnet itu punya gaya tarik yang besar. Kutub magnet itu merupakan bagian magnet yang punya gaya tarik yang terbesar. Jadi magnet ini kan panjang. Nah, kutub atau ujung kanan dan kiri, utara dengan selatan, itu merupakan bagian magnet yang gaya tariknya terbesar. Sedangkan yang di tengah-tengahnya biasa aja. Dia masih bisa menarik, tapi lebih besar yang di ujung-ujung kutubnya itu. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda itu dibagi menjadi dua, ada benda magnetik dan benda non magnetik. Benda magnetik itu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi yang tertarik oleh magnet itu disebut benda magnetik. Contohnya apa? Besi, baja. Kalau yang gampang ditemuin paku, nah itu bisa ditarik dengan magnet. Nah, kemudian kalau benda non magnet yang gimana? Benda yang nggak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang adalah untuk membedakan benda magnet dan non magnet itu, kalau benda magnetik dia merupakan logam. Yang gampang membedakannya itu kalau magnetik pasti logam.
Kalau non magnetik dia yang non logam, contohnya kertas, daun, plastik. Tuh. Oke, paham ya? Kita lanjut. Kalau berdasarkan dari gaya tariknya terhadap magnet, benda dibagi 3. Kalau tadi kan berdasarkan sifat kemagnetikannya, ada yang punya magnet, ada yang bisa ditarik magnet, ada yang tidak magnetik dan non magnetik. Oke. Kalau ini berdasarkan gaya tariknya, dia benda magnetik, tapi ada tingkatannya nih. Gitu. Kalau ferromagnetik, dia sangat erat atau sangat kuat ikatannya dengan si magnet. Kalau paramagnetik, dia lemah ikatannya. Gitu. Kalau dia magnetik, dia yang menolak si magnet. Jadi yang menjauhi si magnet itu disebut dengan benda diamagnetik. Oke, cara membuat magnet itu yang pertama dengan menggosokkan. Menggosokkan apa dengan apa? Magnet dengan logam. Contohnya tadi benda magnetik itu adalah besi. Jadi gosokkan magnet dengan besi secara searah. Jadi searah seperti ini. Set, set, set. Nah, itu akan terbentuk magnet pada si besinya. Gitu. Nah, yang kedua caranya yaitu dengan menghubungkan ke arus listrik. Jadi di sini ada gambarnya nih, yang kuning-kuning itu kumparan dari tembaga. Kemudian yang di tengah-tengah kumparannya itu bisa besi, bisa baja. Kalau untuk praktek kita biasanya menggunakan paku. Nah, paku itu dililitin oleh si tembaga tadi. Tembaga itu apa sih? Tembaga itu kawat yang ada di dalam kabel. Nah, itu tembaga. Dililitkan oleh tembaga itu, kemudian dihubungkan ke si baterai. Maka besi yang tadi, ketika si tembaganya yang tadi lilitan tadi dihubungkan ke baterai, si besi akan bersifat magnetik. Dia akan bisa mengangkat benda magnetik. Contohnya ini, seperti yang digambarkan di sini. Jadi besinya bisa mengangkat klip kertas. Bahkan klip itu kan berbahan dasar logam, yaitu besi, makanya dia bisa diangkat tuh oleh besi yang dililitkan oleh kumparan tembaga. Oke, lanjut. Yang ketiga itu dengan induksi. Kalau tadi kan ada dia digosokkan secara langsung dengan magnet, jadi digosokkan dengan magnet. Kalau yang induksi, dia tidak digosokkan, tidak bersentuhan, hanya didekatkan. Jadi besinya itu hanya didekatkan dengan magnet. Jadi selain digosokkan, besi itu bisa berubah menjadi magnet jika dia didekatkan oleh magnet. Jadi hanya didekatkan seperti ini, tanpa bersentuhan. Ini misalkan ini magnetnya, ini besinya. Ketika didekatkan seperti ini, si besi ini akan berubah menjadi magnet juga. Tapi sementara kalau sudah dijauhkan oleh si magnet, maka si besi ini tidak lagi bersifat sebagai magnet. Paham ya? Nah, contohnya nih, ini besi, kemudian didekatkan oleh magnet, tuh tidak bersentuhan kan. Nah, si besi ini akan bersifat sebagai magnet juga. Tuh, jadi dikasih aliran dari magnet yang utamanya ke si besi ini akan berubah menjadi magnet sementara. Oke, lanjut. Nah, tadi cara membuatnya, sekarang cara menghilangkan sifat magnetnya gimana caranya? Dengan dipanaskan, kemudian dengan dipukul-pukul. Nah, tadi kan untuk membuat sifat kemagnetannya dengan cara digosokkan searah. Nah, sekarang untuk menghilangkannya
kita gosokkan bolak-balik seperti ini. Nah, ketika digosokkan bolak-balik itu sifat magnetnya akan hilang. Nah, penyimpanan yang salah juga bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Oke, jenis-jenis magnet, ada magnet buatan dan magnet alam. Magnet alam itu apa? Magnet alam itu magnet yang berasal dari bumi. Jadi alam yang membuat si magnet itu. Kalau magnet buatan, manusia yang membuat magnet tersebut untuk kebutuhannya. Nah, kalau ditinjau dari sifatnya, magnet itu dibagi menjadi dua, sementara dan tetap. Magnet sementara contohnya tadi, besi yang didekatkan dengan magnet, dia akan besinya itu akan berubah menjadi magnet sementara. Jadi ketika dijauhkan dengan magnet, si besi ini balik lagi menjadi besi biasa, tidak jadi magnet. Kalau magnet tetap, yaitu tadi magnet yang memang magnet utamanya dia biasanya terbuat dari baja. Oke. Untuk bentuknya ada magnet batang, dia seperti lempengan persegi panjang. Terus ada yang magnet jarum, biasanya kita temukan di kompas. Ada magnet ladang, ada magnet silinder. Nah, nih saya akan menjelaskan kenapa yang tadi kalau kutubnya sejenis dia akan tolak menolak, sedangkan kalau kutubnya berbeda jenis dia akan tarik menarik. Jadi magnet itu punya namanya medan magnet atau daerah-daerah garis magnet, garis gaya magnet. Oke. Nah, seperti ini garis gaya magnet itu. Kalau utara dia arahnya ke luar. Kalau selatan arah gaya magnetnya itu masuk. Makanya kalau utara dihubungkan dengan magnet dengan kutub yang selatan, dia akan nyambung. Yang satu kan keluar, utara keluar. Si selatannya menerima arah gaya magnetnya kan masuk. Jadi dia akan tarik menarik. Tuh. Nah, kalau yang sejenis gambarannya seperti ini. Tuh, dua-duanya keluar. Nggak ada yang mau ngalah nih, nggak ada yang mau masuk. Makanya dia saling tolak menolak. Sama. Kalau dua-duanya masuk, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau keluar. Sama juga, tolak menolak juga. Gitu. Jadi berebutan untuk masuk. Nggak ada yang menarik, nggak ada yang memberinya. Tuh. Hanya menerima. Kalau selatan itu hanya menerima, kalau utara itu hanya memberi. Jadi kalau selatan ketemu selatan ya hanya menerima aja gitu. Jadi nggak cocok gitu. Jadi yang satu keluar, yang satu masuk, baru bisa tarik menarik. Kalau dua-duanya keluar ya saling tolak menolak. Kalau dua-duanya masuk ya saling tolak menolak juga gitu. Nah, nih tarik menarik seperti ini. Utara keluar, selatannya masuk. Oke, evaluasinya dari yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini yang pertama, kenapa sih kalau dua magnet dengan kutub yang sejenis didekatkan, apa yang terjadi gitu jika dua magnet dengan kutub yang sejenis itu didekatkan? Terus kalau yang kedua, apa yang terjadi jika dua magnet dengan kutub tak sejenis didekatkan? Tadi udah dijelaskan ya. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kawat tembaga dililitkan pada sebuah batang besi, kemudian dialiri listrik? Nah, disebut peristiwa apa itu? Oke, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, apa yang terjadi jika dua magnet dengan kutub yang sejenis didekatkan? Nah, tadi kutub magnet itu ada dua, utara dan selatan. Kalau yang didekatkan itu utara dengan utara, dia akan saling tolak menolak karena sama-sama keluar arah gaya magnetnya. Nah, kalau selatan dengan selatan, arah gaya magnetnya sama-sama masuk, dia akan tolak menolak. Oke.
Yang nomor 2 pembahasannya, kalau dua magnet dengan kutub tak sejenis didekatkan, dia akan saling tarik menarik. Kenapa? Karena arah gaya medan magnetnya itu berbeda, yang satu masuk, yang satu keluar. Jadi akan saling melengkapi. Jadi utara memberi ke si selatan, akhirnya terjadi tarik menarik. Terakhir, apa yang terjadi jika kawat tembaga dililitkan pada sebuah batang besi kemudian dialiri listrik? Nah, si kawat tembaga dililitin ke batang besi. Kemudian tadi yang tembaganya itu dihubungkan ke listrik. Apa yang terjadi? Yang terjadi si besi ini akan berubah menjadi magnet sementara. Gitu. Dia akan berubah menjadi benda magnet dan bisa menarik benda-benda magnetik yang ada di sekitarnya. Nah, disebut peristiwa apa? Ini peristiwa pembuatan magnet sementara. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai kemagnetan, materi kemagnetan ini. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.